Kita tengok pasar saham di tengah masih musim laporan keuangan. Kita lihat indeks harga saham gabungan pada siang hari ini bertahan naik tajam dan sudah kembali menembus ke 1.600 dan memang sejalan dengan pergerakan pasar saham di kawasan Asia. Kalau kita lihat saudara, tiga indeks saham utama Hang Seng Hong Kong, Nikkei 225 Jepang dan juga indeks saham Shanghai Composite Tiongkok, ketiganya juga bergerak meroket pada siang hari ini. Malah indeks saham Shanghai Composite Tiongkok meroket 2,7%. Dan kita tengok juga apa kabar pasar uang antar bank, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada siang hari ini adalah 13.497. Rupiah masih menguat walaupun penguatannya sedikit berkurang karena tadi pagi menguat hampir lebih dari 100 poin terhadap dolar di pasar uang antar bank. Dan kita akan pantau lagi nanti bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah dan juga pasar saham. Dan memang transaksi di pasar saham pada hari ini cukup ramai, hampir 3 triliun rupiah pada sesi pertama. Dan kita baca juga harian kontan pada hari ini. Ini juga ada mengangkat tentang pasar saham. Kalau kita lihat, kita zoom in dulu. Iya, kita naikkan sedikit. Harian kontan edisi 4 November di headline adalah inilah saham jagoan hingga akhir tahun. Ada daftar saham-saham yang menurut harian kontan akan menguntungkan hingga akhir tahun. Tapi fokus kami adalah di kolom agak bawahnya. Kita lihat, ya, ini dia. Bankir berharap bunga acuan turun. Jadi memang artikel ini bercerita tentang harapan sejumlah pihak pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 mendatang, di mana pada beberapa bulan terakhir Bank Indonesia tidak pernah atau mempertahankan suku bunga acuannya di level 7,5%. Dan langkah ini sebenarnya membuat sejumlah pihak berharap bahwa Bank Indonesia dalam kondisi seperti ini bisa menurunkan suku bunga acuannya, termasuk pemerintah yang sudah berkali-kali menyatakan mereka berharap agar Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga acuan. Selengkapnya Anda bisa baca di harian kontan edisi 4 November pada hari ini. Dan berikut saudara, kinerja industri perbankan di tahun ini semakin melambat. Sebaliknya rasio kredit macet alias non-performing loan justru merangkak naik. 8 dari 10 bank yang sudah merilis kinerja di kuartal ketiga mencatat kenaikan kredit bermasalah. Di antaranya adalah Bank Mandiri, BRI, dan Bank BNI. Sedangkan Bank Tabungan Negara alias BTN mencatat penurunan rasio kredit macet. Meski turun NPL, BTN merupakan yang paling tinggi di antara bank plat merah lainnya karena di atas 4%. Sementara bank swasta dengan aset terbesar di tanah air yaitu Bank BCA menjadi bank dengan kredit macet paling rendah di bawah 1%.